Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Nur Fitriana, mahasiswi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Tahukah kamu apa itu lingkungan hidup? Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan antara seluruh makhluk hidup dan non-hidup, meliputi berbagai unsur lingkungan serta manfaatnya, termasuk interaksi seluruh spesies dan semua yang mempengaruhi kehidupan di dalamnya, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Lingkungan hidup juga memiliki pengertian dari beberapa ahli. Menurut Emil Salim, istilah lingkungan hidup yaitu mengacu kepada semua benda, keadaan, kondisi, dan juga pengaruh yang berada di dalam ruangan yang sedang kita tinggali. Hal tersebut mempengaruhi kehidupan di sekitarnya, baik itu hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan juga perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Unsur-unsur lingkungan hidup: abiotik, biotik, dan sosial. Unsur biotik. Unsur hayati atau biotik yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik. Unsur abiotik. Unsur fisik yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup seperti tanah, air, udara, iklim, dan yang lainnya. Keberadaan lingkungan fisik sangat besar peranannya bagi kelangsungan hidup segenap kehidupan di bumi. Unsur sosial. Unsur sosial merupakan lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati. Adapun pentingnya menjaga lingkungan yang wajib harus kita tanamkan sejak dini. Penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan, polusi air dari limbah industri dan pertambangan, polusi udara di daerah perkotaan, dan masalah mengenai rusaknya lingkungan kita khususnya di Indonesia. Bukan merupakan masalah yang baru lagi, yang seharusnya dibenahi sesegera mungkin. Bagaimana tidak, masalah ini tidak luput dari peran pemerintah dan masyarakat yang harus berdampingan menjaga lingkungan kita ini. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sekarang, apakah kalian tahu masalah terbesar yang ada di lingkungan ini itu apa? Benar sekali, yaitu sampah. Sampah merupakan sebagian jenis material sisa yang telah dibuang baik dari rumah tangga, perdagangan, industri, dan yang lainnya. Jenis sampah dibagi menjadi 3, yaitu ada anorganik, organik, dan B3. Sampah organik ini merupakan sampah yang mudah terurai secara alami. Contohnya yaitu buah-buahan, hewan, daun, dan juga makanan, serta beberapa macam pengurainya. Anorganik. Anorganik merupakan sampah yang sulit terurai secara alami. Contohnya yaitu sampah plastik, kaleng,
ban bekas, maupun yang lainnya. Ini semua tidak dapat terurai oleh pengurai. Sampah B3 merupakan sampah yang terdiri dari bahan beracun dan berbahaya. Berikut contoh dari macam-macam sampah B3. Sampah B3 ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu mudah meledak. Yang kedua mudah terbakar, bersifat infeksius, dan juga beracun. Berikut ini adalah salah satu contoh berita ulah manusia membuang sampah yang dapat berakibat fatal bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, terutama makhluk hidup yang ada di lautan. Plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang Lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak, Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke Pantai Pink, arus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 km di seberang Labuan Bajo. Jadi pulau sampah tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas. Kita sedang tak acuh dengan laut Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berukuran mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan lalu masuk rantai makanan. Salah satu kunci pembangunan berwawasan lingkungan yaitu AMDAL. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang sedang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Berdasarkan pengertian AMDAL, dapat disimpulkan fungsi AMDAL yaitu sebagai suatu acuan dalam mengambil kebijakan terkait kelayakan pada suatu rencana usaha ataupun kegiatan lingkungan hidup. Di Indonesia, AMDAL ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
serta pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 pengganti PP Tahun 1099. Dengan demikian, AMDAL merupakan sarana teknis yang dipergunakan untuk memperkirakan dampak negatif dan positif yang akan ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Dengan dukungan kemampuan lingkungan yang terjaga dan terbina keserasian dan keseimbangannya, maka pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan dapat dilaksanakan dan dinikmati secara berkesinambungan dari generasi ke generasi. Saya Karisma Nurfitriana sebagai Duta Lingkungan Hidup memiliki usaha-usaha pelestarian lingkungan yang dapat dilakukan dengan cara-cara yang pertama yaitu melakukan pengolahan tanah sesuai kondisi dan kemampuan lahan serta mengatur sistem irigasi sehingga aliran tidak tergenang. Yang kedua adalah memberikan perlakuan khusus kepada limbah seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang. Yang ketiga ada menciptakan dan menggunakan barang hasil industri yang ramah lingkungan serta melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang kritis, tandus, dan gundul, serta melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam agar kelestarian hutan, sumber air, kawasan pesisir atau pantai, dan fauna yang ada di dalamnya dapat terjaga.